Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi washabihi ajmain. Senang sekali di sore hari ini saya Firgi Randa kembali hadir menjumpai Anda di Lentera Kolbu, sucikan hati, inspirasi diri. Seperti biasa di Lentera Kolbu kami akan mengajak Anda untuk menyimak kajian-kajian Islam dengan tema-tema yang sangat menarik tentunya. Dan pada kesempatan di sore hari ini tema yang kami angkat adalah amalan yang dapat menghapuskan dosa. Dan kita tahu bersama bahwa selama ini umat muslim hidup di dunia banyak melakukan kesalahan. Betul. Tentunya kita harus mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala untuk menyempurnakan ibadah kita. Dan nanti ketika kita berpulang kepada Allah, kita mempersiapkan diri dan memiliki bekal yang kuat agar terhindar dari siksa-siksa yang sudah disiapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka dari itu di sore hari ini kita akan mengulas tema amalan yang dapat menghapuskan dosa, dan saya tidak sendiri karena di samping saya telah hadir Ustadz Ahmad Syekhu yang akan berbagi ilmu di sore hari ini. Assalamualaikum Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Ustadz? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Berjumpa lagi Ustadz ya. Jadi tema kita hari ini terkait dengan amalan yang dapat menghapuskan dosa. Kita akan mendengarkan nanti tausiah dari Ustadz terlebih dahulu di segmen awal ini. Dan untuk yang ingin bertanya silakan mengirimkan ke DM @TVRI Bangka Belitung jika Anda memiliki pertanyaan dengan tema kita di sore hari ini. Silakan Ustadz. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala sayyidina Rasulillah sayyidina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa ashabihi wa man wala la haula wa la quwata illa billah amma ba'du. Allah Subhanahu wa taala telah membukakan kepada kita pintu-pintu kebaikan, pintu-pintu kemudahan yang ini menjadikan seorang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita semua diampuni dosanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Bahkan tidak cuma diampuni Mas Firly, tetapi Allah menutupi aib kita. Menutupi aib kita. Dunia wal akhirah. Itu juga penting. Ya. Bayangkan kalau kita aibnya tidak ditutupi oleh Allah, asal dosa ketahuan sama istri sama tetangga, Masya Allah. Ya, kita dosa tapi ditutupi sama Allah. Karena sebab ada amalan-amalan yang kemudian amalan ini dijadikan oleh Allah sebagai bagian daripada pintu maghfirahnya Allah Subhanahu wa taala. Maka pada saat ini kita akan membahas apa saja amalan-amalan yang bisa menjadikan kita diampuni dosanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Di dalam kitab Khasaisul Ummah Al-Muhammadiyah yang dikarang oleh Sayyidul Imam Muhammad bin Alawi bin Abbas Al-Malik Al-Hasani, beliau di dalam bab Al-Khisalul Mukaffirah lidz-dzunub, perkara-perkara yang menghapus dosa kita. Beliau menyampaikan di sana ada banyak sekali perkara-perkara amalan-amalan yang Allah berikan khusus hanya kepada umat Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, tidak diberi kepada umat lain. Ini istimewanya kita. Jadi umat Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam dapat banyak door prize dari Allah. Dapat banyak hadiah. Salah satunya kita punya dosa, lalu kita beramal dengan amalan tersebut. Yang amalan ini adalah kebaikan, lalu Allah hapus dosa-dosa kita. Masya Allah. Beliau menyampaikan di antaranya adalah isbaghul wudu. Ini nanti banyak sekali amalannya. Siap. Kalau nggak selesai mungkin bisa episode berikutnya kita bahas lagi amalan apa saja. Yang pertama isbaghul wudu. Isbaghul wudu ini berwudu dengan cara yang benar. Berwudu dengan yang baik. Dengan sunnahnya dilaksanakan, ya. Pokoknya wudunya yang bagus. Rukunnya, sunnahnya, syaratnya jangan ditinggalkan, doa-doanya jangan ditinggalkan. Siapa orang yang berwudu dengan wudu yang baik, salah satu manfaatnya Allah akan ampuni dosa-dosanya. Dalam sebuah riwayat Nabi bersabda, la yusbighul wudu'a abdun.
tidaklah seseorang berwudu dengan wudu yang benar, yang baik, illa ghafarallahu lahu ma taqaddama min dzambihi wa ma ta'akhkhar, kecuali Allah Subhanahu wa taala akan mengampuni dosanya yang telah lalu ataupun yang akan datang. Sebabul wudu, di beberapa riwayat kita mendengar bahwa wudu ini mukaffirudz dzunub, hal yang bisa menghapus dosa. Tadi kita dosa, habis itu wudu, dosanya jatuh, mengikuti jatuhnya air wudu. Setiap kali kita berwudu, wajah kita dibasuh dengan wudu, Allah Subhanahu wa taala menghapus dosa-dosa yang wajah kita lakukan. Mata kita yang kita lihat nggak benar, ya, mulut kita yang ngomongnya nggak benar, ya, dihapus oleh Allah, barokahnya kita wudu. Masya Allah. Ya, tangan kita wudu, ya, tangan ini digunakan banyak maksiatnya, Mas, ya, banyak sekali maksiat yang tangan lakukan, dihapus dosanya, barokahnya wudu. Dan semua yang kita lakukan di dalam proses wudu ini, jika dilakukan dengan baik, dengan benar, janji Allah Subhanahu wa taala akan mengampuni ma taqaddama min dzambihi wa ma ta'akhkhar, apa yang lalu dan apa yang akan datang. Masih banyak, nanti akan kita bahas pelan-pelan, Mas Virgil, kira-kira gitu. Baik, ini baru satu poin, Ustaz, ya. Dengan berwudu ini bisa menghapus dosa-dosa kita yang lalu dan dosa-dosa yang akan datang, Masya Allah. Nah, Ustaz, satu pertanyaan Ustaz sebelum kita break, Ustaz. Cara berwudu yang baik dan benar sesuai dengan tuntunan Islam ini yang bagaimana? Terus kebanyakan dari masyarakat kita, apalagi kalau mau sholat ini kadang-kadang terburu-buru, Ustaz. Nah, wudunya kadang-kadang doanya nggak teratur lagi, bacaannya terlalu cepat. Nah, ini gimana, Ustaz? Pertama, suatu ibadah akan memiliki nilai di mata Allah jika ibadahnya disertai dengan ilmu. Disertai dengan ilmu. Ma'al ilmi, ibadah yang diterima oleh Allah, ma'al ilmi, ibadah yang dilakukan dengan ilmu. Harus ada proses ilmu di situ. Maka ajaran agama mewajibkan kepada kita semua untuk belajar syariat-syariat agama ini. Saya sering dalam majelis menyampaikan bahwa anak-anak kita sebelum umur akil baligh harus sudah bisa melakukan syariat-syariat agama yang kira-kira setiap saat kita lakukan, terutama adalah fardu ain. Karena wudu ini fardu ain. Kita mau sholat kita mau benar harus wudu. Wudu kita juga harus benar supaya sah sholat kita. Benar. Ya. Sehingga seorang anak yang hendak umur baligh, ya, umur 6 tahun, dalam sebuah riwayat harus mulai diajarkan adab, mulai diajarkan syariat-syariat agama. Ya, jangan lengah. Anak kita harus sudah bisa wudu, ya, harus bisa mandi besar. Bayangkan nanti ketika umur baligh ada satu syariat di mana seorang anak ketika sampai berumur baligh, misalnya anak ini ihtilam, mimpi basah yang menyebabkan dia harus wajib mandi besar, anak itu harus sudah bisa mandi besar. Orang tua punya kewajiban. Jika orang tua tidak mampu, orang tua berhak untuk menyekolahkan anaknya. Dulu kayak saya disekolahkan, kalau istilahnya dulu sekolah Arab, Mas. Sekolah sore, diniyah. Kalau sekarang diniyah. Mungkin kalau yang lebih lagi TPA lah. TPA, diniyah, kira-kira gitu. Di situ nanti diajarkan. Ya, kalau di kalangan keluarga saya memang anak-anak masuk pesantren. Jadi dipesantrenkan. Di pendidikan pesantren, pasrahkan kepada kiai bagaimana supaya anak-anak itu bisa menjalankan syariat-syariat agama, mengerti tentang ilmu syariat agama. Syariat ini hanya bisa diterima oleh Allah jika ma'al ilmi, jika dengan ilmu. Maka sebelum kita berwudu, wajib bagi kita untuk belajar ilmu wudu. Gimana caranya wudu, doanya, niatnya kapan. Maaf, kadangkala ada orang nggak ngerti, dikira niat wudunya pas cuci tangan. Padahal niat wudu ketika
awal rukun daripada wudhu yaitu pertama kali membasuh wajah. Itu syariat harus dipelajari sejak dini. Anak kita harus dikontrol. Jangan cuma dikontrol makannya, berat badannya, ya gitu kan? Benar-benar Ustaz. Pakaiannya, ya, jajannya, dikontrol bagaimana wudhunya, bagaimana mandinya, ngaji Qur'annya, dikontrol. Saya kira seperti itu jawaban yang paling tepat. Mari kita sebagai orang tua peduli dengan anak-anak kita. Baik, terima kasih Ustaz. Jadi salah satu cara ampuh yang pertama untuk amalan kita dan juga bisa menghapus dosa kita adalah dengan cara berwudu yang benar. Berwudu yang benar ma'al ilmi, dengan ilmu. Dengan ilmu. Baik, kita akan belajar. Mengulas lagi untuk amalan-amalan yang lainnya setelah jeda berikut ini. Saudara jangan kemana-mana, telah bersama kami di Lentera Kolbu, Sucikan Hati, Inspirasi Diri. Baik, alhamdulillahirrahmanirrahim. Terima kasih Anda masih bersama kami di Lentera Kolbu, Sucikan Hati, Inspirasi Diri. Dan masih bersama dengan Ustaz Ahmad Syaihu, kita akan berbagi ilmu di sore hari ini dengan tema amalan yang dapat menghapuskan dosa. Ini baru poin yang pertama Ustaz ya, terkait dengan wudhu yang benar bisa menghapuskan dosa-dosa kita. Ini makna lainnya dalam sudut pandang Islamnya, wudhu ini gimana Ustaz? Ya, wudhu ini adalah merupakan bentuk bersuci. Bentuk bersuci. Bersuci zahir. Bersuci yang disifati zahir. Yang disifati batin ini justru lebih banyak nih yang harus kita sucikan. Benar. Hati kita dari hasad, dari dengki dan lain sebagainya. Tapi wudhu ini merupakan satrul iman. Satrul iman. Ukuran orang beriman. Orang beriman bisa diukur dengan bagaimana dia berwudu. Mas, kalau kita sering wudu, rasa-rasanya iman kita naik. Itu ya? Oh, wudu ini luar biasa. Ya. Bayangkan kalau orang melakukan apapun sebelum beramal dia berwudu. Hatta dalam sebuah riwayat, orang mau tidur pun disunahkan wudu. Padahal cuma mau tidur. Kalau tidur pun kan batal wudunya gitu kan. Tetapi sebelum tidur disunahkan untuk berwudu. Itu dalam sebuah riwayat. Seandainya pun dia mati, insya Allah akan diberi pahala yang besar oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Gitu kan. Barokahnya dia berwudu. Ini wudu luar biasa. Orang mau bekerja wudu dulu. Orang mau melakukan kegiatan ini itu wudu dulu. Mau ketemu dengan kawan di dalam perkumpulan wudu dulu akan jauh lebih barokah daripada yang tidak berwudu. Wajahnya akan lebih terang dan itu membuktikan bahwa dia adalah umatnya Rasulullah Muhammad SAW. Saya sering bikin contoh sama jamaah saya kadang-kala. Ada orang mau nyuri, kira-kira kalau wudu dulu jadi nggak nyuri? Ada orang mau berantem wudu dulu, kira-kira jadi nggak berantem itu? Ya, mau carok wudu dulu jadi nggak? Insya Allah barokahnya wudu nggak jadi itu, nggak jadi itu. Ya, ketika kita benar-benar wudu, di dalam berwudu kita mengharap ampunan Allah, doa-doanya di situ kita sebutkan, ya. Mengharap ampunan Allah, saya yakin amalannya pun akan menjadi amalan yang baik. Mari jadikan wudu ini tidak hanya sebagai amalan untuk fardu kita. Bukan hanya cuman untuk sholat atau baca Al-Quran. Wudu ini sunnah dalam banyak hal. Dalam banyak amalia. Ya, hatta mau tidur kita wudu, mau belajar wudu. Dulu saya waktu nyantri, kalau mau belajar wudu dulu.
Santri-santri saya kalau mau ngaji wudhu dulu. Minimal wudhu. Kalau santri kan kadang-kadang ndablek, Mas. Kalau nggak mandi wudhu. Minimal Wudhu. wudhu. Gitu kan. Agar barokah. Oke, baik. Saya kira seperti itu, Mas. Baik. Ini gimana Ustaz kalau misalkan, wah skincare saya Ustaz, baru pasang skincare, disuruh wudhu lagi gimana? Sebelum pakai skincare wudhu dulu. Oke. Sunahnya gitu. Biar double ya Ustaz ya, barokahnya ya Ustaz ya. Biar cahayanya lebih keluar juga. Ya, itu. Ada orang mau dirias gitu kan, mau pengantin. Wudhu dulu Oke. sebelum dirias. Sehingga nanti begitu dirias, kira-kira adzan datang, sudah tinggal sholat. Ya. Nggak perlu lagi buka riasan, dihapus, wudhu. Benar. Nah, ini kan merepotkan. Ya. Saya kira seperti itu. Harus pinter-pinter juga kapan kita wudhunya. Iya, oke. Baik, siap Ustadz. Nah, selain berwudu, amalan lainnya Ustadz yang bisa menghapuskan dosa-dosa kita apa saja Ustadz? Dalam sebuah riwayat bahwa azan itu mendengarkan ijabatul muadzin, ya menjawab. Tidak cuma dengar ya Mas. Kalau dengar kita setiap hari dengar ya. Semua masjid bunyi semua gitu. Dengar kita tapi kapan kita jawab? Menjawab azan itu menjadikan maghfirah Allah Subhanahu wa taala. Maghfirah Ustaz ya. Menjadikan ampunan Allah Subhanahu wa taala. Bahkan dalam sebuah riwayat seandainya lau ya'lamun nas ma fin nida wa saffil awal thumma lam yajidu illa an yastahimu lastahamu alaih. Seandainya orang itu tahu, manusia kita tahu semuanya tentang keutamaan azan dan shaf yang pertama dalam sholat. Shaf awal. Biasanya orang nyari shaf terakhir. Biar cepat pulang ya Ustaz. Biar cepat pulang. Ya. Saya nggak tahu kalau di shaf awal itu ada barokah, ada ampunan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Illa an yastahimu. Seandainya ini amalan hanya bisa didapat dengan cara diundi atau bayar. Maka manusia rela membayar demi azan dan demi mendapatkan shaf yang pertama. Nah, namun demikian orang azan itu kan cuma satu orang Mas. Ya. Masa sekampung azan semua? Lalu bagaimana? Apakah yang dapat pahala hanya orang yang berazan? Tidak. Akan mendapatkan pahala yang sama seperti orang yang azan, alladzi yujibul azan. Orang yang menjawab azan. Ya. Ijabatul muadzin menjawab azan pahalanya sama, barokahnya sama, derajatnya sama seperti orang yang berazan. Bagi ibu-ibu nggak azan nggak usah khawatir. Bagi bapak-bapak yang suaranya jelek, nggak usah azan di mic, nggak apa-apa. Menjawab azan. Itu sama pahalanya dengan orang yang azan. Saya sering ngomong Mas dengan jamaah, kalau suaranya nggak bagus nggak usah azan. Ya, cukup menjawab azan. Agar syiar agama kita disyiarkan memang oleh orang yang memiliki suara bagus sesuai dengan ketetapan azan. Bahwa azan itu syiarnya yang bagus. Dulu Nabi milih sahabat juga nggak sembarangan. Yang azan yang suaranya bagus, nggak yang jelek. Ya kalau jelek latihan dulu. Kira-kira gitu. Latihan sampai bagus barulah dia azan. Jangan risau, jangan galau. Karena Allah akan membagi pahala yang sama dengan cara kita menjawab azan. Ketika dijawab azan, ya diikuti saja. Ya, asyhadu an la ilaha illallah dijawab asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah dijawab sama. Hayya 'alas shalah, jawabannya la haula wala quwata illa billah. Kalau nggak bisa jawab hayya 'alas shalah juga boleh. Hayya 'alal falah boleh jawab hayya 'alal falah. Diikuti saja seperti halnya apa yang disampaikan oleh muadzin. Saya kira seperti itu. Oke, ini poin keduanya dengan azan Ustaz ya. Ini azan. Kita akan mendapatkan maghfirah dari Allah Subhanahu wa taala. Mungkin banyak pemirsa yang belum tahu dengan keutamaan azan ini Ustaz. Boleh dijelaskan nggak Ustaz dalam Islam gimana sudut pandangnya? Azan ini kan syiar. Syiarus shalah. Termasuk bagian daripada zikir. Saya membedah tentang azan. Ternyata azan itu juga nggak cuman untuk sholat. Walaupun kebanyakan yang kita lakukan azan digunakan untuk sholat itu yang maklum, yang biasa kita lakukan, mau sholat azan. Tapi di beberapa amaliyah juga
ada kesunahan adzan. Seperti yang biasa kita lihat ketika misalnya ada anak lahir, Oh ya, ya. itu ada syariat di adzan Diazankan. sebelah kanan, qomat sebelah Kiri. kiri. Ketika meninggal juga diadzani, gitu kan, diqomati, Ya. ya. Jangan cuma adzan nggak pakai qomat, Mas. Laki-laki pakai adzan tapi nggak pakai qomat, gitu kan. Perempuan pakai qomat nggak pakai adzan. Yang genep Ya. bil adzan wa bil iqamah, dengan Oke. adzan dan dengan Komat. iqamat. Itu yang paling sahih. Itu yang insya Allah lebih barokah. Nah, ini semua dalam rangka zikrullah. Kembali ke bab yang kemarin, Mas. Ya. Ya. Sehingga menyampaikan azan, ya, di hadapan mayit itu adalah bagian zikrullah. Dan zikir kepada Allah itu disampaikan dengan sebanyak-banyaknya. Lahir kita dizikiri, mati kita dizikiri dengan adzan. Sehingga harapannya bahwa dengan adzan ini orang yang mati mendapatkan ampunan Allah. Itu, Mas. Masya Allah. Apalagi yang hidup. Mas yang hidup nggak ngarep. Yang mati, yang nggak bisa ngomong saja, ya, diadzani. Karena ada harapan, rojaan minallah. Ada harapan dari Allah akan ampunan Allah dengan barokahnya adzan ini ya. Sebagaimana kita ketahui setan itu, Mas, akan lari terbirit-birit ketika mendengarkan adzan. Walaupun nanti balik lagi. Oke. Walaupun nanti balik lagi. Ya. Maka dalam sebuah riwayat ada dalam keterangan, ya, tidak hanya cuman ketika itu saja, mungkin pas ada bencana misalnya, itu adzan boleh gitu ya. Kalau lagi takut adzan nggak apa-apa. ya, takut dengan bala, dengan bencana dan lain sebagainya gitu kan, adzan. Mungkin hujan sangat besar berhari-hari nggak selesai-selesai, adzan. Gitu kan? Itu bisa disiarkan. Adzan bagian daripada zikir, jadi silakan disiarkan. Nah, dan itu ada amalia yang sudah pernah dilakukan oleh para ulama-ulama kita. Jadi itu, Mas, kita kalau melakukan satu amalia, kira-kira kalau dulu ada contohnya, nggak apa-apa kita contoh. Ya, dulu orang tua kita waktu ada hujan besar, adzan. Ya, kita adzan contoh sebagaimana orang tua kita melakukan hal itu. Dan itu sudah dicontoh oleh ulama-ulama terdahulu. Saya kira seperti itu. Oke, baik, Ustadz. Nah, ada yang lebih penting lagi, Mas. Ada lagi, Ustadz? Iya. Oke. Nggak cuma adzan, tapi sholat dong. Masa cuma jawab dengar adzan terus nggak sholat? Segera bangkit, laksanakan sholat. Itu luar biasa. Insya Allah antara satu sholat dengan sholat berikutnya, antara satu adzan dengan adzan berikutnya akan menjadi ampunan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi rollingnya itu terus sepanjang waktu kita dapat ampunan Allah. Dari zuhur ke asar dapat ampunan, asar ke maghrib, maghrib ke isya, isya ke subuh, terus berputar terus kita dalam ampunan Allah. Jangan sampai hari-hari kita kosong dari pantauan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Artinya kosong dari ampunan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebagaimana setan. Setan gak akan pernah mengosongkan kita dari godaan-godaannya. Ya. Sehingga ketika setan minta kepada Allah, ya, anzirni ila yaum yub'atsun, ya. Anzirni ila yaumil qiyamah. Ya Allah, tunda saya sampai hari kiamat. Ngapain kamu setan minta ditunda umurnya sampai hari kiamat? Saya mau goda Bani Adam sampai semuanya bisa ngikut setan. Ya. Apa kata Allah? Ya nggak apa-apa, silakan. Tapi aku pun akan selalu mengampuni anak cucu Adam malam yughirghir, sepanjang anak cucu Adam, ya, tenggorokannya belum, ruhnya belum lewat tenggorokan. Asal dia mengucap Allah, insya Allah diampuni dosanya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan azan ini adalah bagian yang sangat penting. Mari kita membiasakan diri untuk ijabatul muadzin, ya. Kalau nggak bisa dengan jawaban-jawaban atau doa yang kira-kira agak sulit-sulit, ikuti saja. Kalau Allah Akbar, Allah Akbar. Gitu. Walaupun hayya 'alas shalah nggak bisa la haula misalnya gitu kan, ya hayya 'alas shalah nggak apa-apa gitu kan. Boleh, silakan. Baik, terima kasih Ustadz. Berarti sudah wudhu dengan cara yang benar, mendengarkan azan dengan baik dan menjawabnya juga, baru dilanjutkan dengan sholat tadi Ustadz ya? Ya, habis. Oke. Poin ketiga ini sholat. Nah, bagaimana dengan sholat kita bisa mendapatkan pengampunan dosa Ustadz? Tentu
sholat ini adalah hal yang ya, prinsip, ya, Prinsip, fardu, baik. yang harus setiap orang melakukan itu. Umat Nabi, ya, umat Nabi. Ya, setiap orang fardu wajib, ya, sehari 5 kali sholat fardu wajib. Kalau bisa sholat sunnah juga jangan ditinggalkan. Qobliyah, ba'diyah. Iya. Nanti suatu saat kita akan bahas itu. Kalau ada waktu nanti kita bahas tentang keutamaan sholat sunnah dan juga sholat rawatib, ya, terutama qobliyah dan ba'diyah. Itu penuh dengan ampunan Allah Subhanahu wa taala, bertabur rahmat dan maghfirah Allah di dalam sholat. Ya. Bagaimana sholat akan menumbuhkan ampunan Allah, kemudian menumbuhkan masyarakat yang baik, ya. Gitu kan? Akan iman kita diukur juga dengan sholat, amaliyah kita juga diukur dengan sholat. Artinya ampunan Allah jelas ada di dalam sholat yang kita lakukan kepada Allah Subhanahu wa taala. Saya kira seperti itu. Oke, baik Ustaz. Nah, terkait dengan sholat ini Ustaz, ketika kita sudah mengerjakan sholat Ustaz, terkadang dari kita sedikit sekali mengamalkan yang seperti Ustaz katakan tadi kayak zikir Ustaz. Karena mungkin pemahamannya itu, ya penting saya sudah mengerjakan kewajiban saya. Nah, bagaimana dengan seorang muslim yang termindset seperti itu Ustaz? Ya, bahwa sekalipun di dalam Quran dijelaskan, ya, kewajiban kita memang yang fardu adalah sholat. Tetapi kalau bisa, ya, diupayakan selain daripada sholat, juga banyak bertabur amalan-amalan yang menyebabkan barokah bagi kita semua. Yang menyebabkan ampunan bagi kita semua. Di antaranya adalah berzikir setelah sholat. Bagaimana Nabi SAW dalam Sahih Muslim juga dikatakan, itu Nabi SAW, karena inda ahdi Rasulillah, sudah ada sejak zaman Nabi Muhammad SAW, yajharu bidzikri aqibas sholatil maktubah. Nabi itu selalu berzikir dengan suara yang keras setiap habis sholat. Suara yang keras. Setiap habis sholat. Mungkin ada yang beda, ada yang tidak keras, ada yang keras. Kalau saya pribadi memang melihat bahwa berzikir setelah sholat dengan suara yang keras, ya, ada satu manfaat yang penting, terutama bagi generasi kita. Bagi orang-orang yang belum pernah berzikir. Mungkin ada mu'alaf yang baru masuk Islam, kira-kira ngapain kalau habis sholat? Gitu kan? Kok yang lain zikir sendiri-sendiri? Zikirnya kayak apa ya? Kalau ada imam yang nyebut dengan suara keras, maka kita akan bisa mengikutinya. Makmum bisa mengikutinya. Dulu Nabi mengajarkan sahabat juga begitu, dengan suara yang keras, sehingga sahabat bisa mengikuti. Setelah itu, setelah mereka alim semuanya, ya, zikir masing-masing sudah cukup karena mereka sudah pintar semua. Ada hajatut ta'lim, hajat mengajarkan, ya, zikir ini bagi orang lain. Saya kira seperti itu. Di dalam zikir pun ada ampunan Allah. Nanti akan dibahas juga, ya. Salah satunya adalah zikir, membaca tasbih, tahmid, tahlil, gitu kan? Hatta membaca la ilaha illallah, bahwa la ilaha illallah kalau dibaca yamhallahu dzunub. Allah akan menghapus dosa-dosa, barokahnya membaca la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Bagaimana kita nggak mulia? Maaf, ini penting. La ilaha illallah itu miftahul jannah. Kita udah hafal semua itu. Miftahul jannah. La ilaha illallah. Gitu kan? Baik. Itu dulu qasidah ibu-ibu kita sering baca itu. Kunci surga. Artinya ampunan Allah terbuka bagi mereka yang lisannya selalu la ilaha illallah. Jadi zikir pun adalah merupakan bagian penghapus daripada dosa. Amalan yang bisa menghapus dosa. Silakan berzikir sebanyak-banyaknya. Saya kira seperti itu. Baik, terima kasih Ustadz. Jadi sudah ada 4 poin Ustadz ya. Dari berwudu dengan cara yang benar, menjawab azan, dan juga sholat, dan terakhir zikir. Mungkin masih ada lanjutan lagi Ustadz ya? Masih banyak. Ini seperti satu rangkaian gerbong. Oke, gitu ya. Baik. Bahwa satu dengan yang lainnya akan
memiliki ikatan yang Masya Allah jika dilakukan dengan cara yang benar, yang baik, akan membuahkan ampunan Allah. Tentu klimaksnya adalah surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik. Kita akan mengulas lagi untuk keterkaitan ini dan bagaimana cara kita untuk mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tetap saksikan kami di Lentera Kolbu, Sucikan Hati, Inspirasi Diri akan segera kembali untuk Anda. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Terima kasih saudara masih bersama kami di Lentera Kolbu, Sucikan Hati, Inspirasi Diri. Bagi Anda yang baru saja bergabung di sore hari ini, tema yang kami angkat adalah amalan yang dapat menghapuskan dosa. Tadi sudah dijelaskan oleh Ustaz Syekhu, ada beberapa poin yang bisa kita lakukan dalam kehidupan sehari-hari, apalagi setiap jamnya Ustaz ya. Siap. Kita melakukan aktivitas yang dapat mengampuni dosa-dosa kita. Tadi sudah ada berwudu, azan, sholat, dan kali ini zikir Ustaz. Nah, keutamaan zikir ini dalam sudut pandang Islam apakah hanya sekedar kita bacaan setelah sholat saja atau bagaimana Ustaz? Zikir ini adalah wala dzikrullahi akbar, perkara yang paling besar. Perkara yang paling besar. Yang paling besar. Okay. Ahli zikir insya Allah selamat semuanya. Masya Allah. Ya. Yang penting kita ingat itu, bahwa zikir itu adalah perkara yang paling banyak yang harus kita lakukan di dalam keseharian kita. Iya. Jangan kemudian kita tertimpa dengan satu musibah, lalu kita mengeluh kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala karena kita tidak berzikir kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nabi memerintahkan kita kalau misalnya mau jalan, suruh zikir. Suruh zikir. Oh iya Mas, wudu tadi ya, kita kembali ke wudu sebentar. Iya. Itu dalam sebuah riwayat bahwa wudu ini juga menjadi penyelamat. Dulu kalau tidak salah dalam sebuah riwayat Nabi Musa ini pernah disampaikan, jangan kau mengeluh atau galau ya, ketika kena musibah mau pergi nggak wudu, gitu kan? Jadi luar biasa ya. Kemudian tengah jalan misalnya kena musibah, la talumanna ahad, jangan kau ngomongin orang, jangan nyalahin orang, salahkan dirimu. Kenapa tadi nggak wudu? Jadi ini hebat, luar biasa wudu ini Mas. Wudu ini amalan yang luar biasa. Kemudian kembali kepada zikir, salah satu zikir yang menjadikan, ini masih rangkaian tadi. Di dalam sholat itu ada namanya mengucapkan amin. At-ta'minu fis sholat. Di antara keistimewaan yang Allah berikan kepada umat Nabi Muhammad SAW adalah aminnya di dalam sholat membuahkan maghfirah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Idza ammanal imam fa'aminu, kata Rasulullah, kalau imamnya amin waladhdallin, amin, kita bareng-bareng ngikut aminnya imam, ya. Fa innal malaikata tu'ammin, karena malaikatnya nanti akan ikut bareng amin. Jadi ketika orang sholat, itu ada malaikat yang membackingi. Ketika amin, malaikat akan ikut bareng amin. Maka makmum dianjurkan untuk mengucapkan amin. Faman wafaqa ta'minuhu ta'minal malaikah. Barang siapa yang aminnya berbarengan dengan aminnya para malaikat, ghufirallahu ma taqaddama min dzambi, dosa yang lalu diampuni oleh Allah. Masya Allah. Gitu. Jadi ngucap amin saja kita diampuni oleh Allah. Apalagi selesai sholatnya dengan baik. Ya, amin juga bagian daripada zikir. Dikatakan tidak ada bacaan yang dibarengi antara imam dengan makmum. Jadi kalau imam baca, kan makmum dengerin. Setelah waladhdallin amin. Ya, amin itulah yang satu amalan di dalam sholat yang dibarengi oleh makmum bareng.
Kalau Sama-sama Ustaz amalan ya. yang lain imam dulu. Ya, Imam dulu kan, baru makmum. baru ngikut Baca imamnya. Al-Fatihah imam dulu, setelah amin baru makmum. Nggak ada yang membarengi kecuali amin. Amin. Oke. Kenapa? Karena Allah di dalam lafadz amin itu ada ampunan. Mata qaddama min dzambi. Barang siapa yang aminnya bareng dengan imam, para malaikat akan membarengi aminnya kita, Iya. gitu kan, akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu hanya bisa dilakukan dengan proses jamaah. Iya. Kalau salatnya sendirian kan kurang pahalanya, gitu kan? Iya. Jadi salatlah kita dengan berjamaah. Berjamaah. Insya Allah lebih barokah. Oke, baik Ustadz. Kita sudah mendapatkan beberapa pertanyaan dari Boleh. pemirsa yang sudah bertanya melalui media sosial kita, Ustadz. Ini pertanyaan Ustadz. Assalamualaikum Ustadz. Ini terkait dengan wudhu, Ustadz. Nah, Ustadz saya ingin bertanya, apakah sah untuk mandi wajib saya ketika wudhunya setelah mandi? Nah, ini bagaimana Ustadz? Ya, jadi ketika mandi besar mungkin ya, mandi Iya. junub, ba'dal haid mungkin setelah haid Ya, atau yang lainnya gitu kan. Itu memang ada satu kesunahan, kita disunahkan berwudu. berwudhu. Ya. Bahkan boleh sebelumnya juga wudu gitu kan. Kemudian diakhiri dengan Wudhu juga. wudu ya. Kalau misalnya awalnya nggak wudu, it's okay, nggak apa-apa. Nanti diakhiri dengan wudu. Karena nggak bisa kita sholat kalau nggak pakai wudu walaupun sudah mandi. Benar-benar Ustadz. Kan mandi lebih taglib, lebih besar gitu kan daripada wudu. Perkaranya lebih Iya. bersih daripada wudu tetap. Ya. Wudulah yang dianggap sah secara syariat Iya. untuk menjadi syarat Sholat. Mandi bukan syarat sholat. Syarat sholatnya adalah wudu. Jadi ketika setelah mandi junub, berwudu. Diakhiri dengan wudu. Setelah wudu baru melaksanakan sholat dan lain sebagainya. Saya kira seperti itu udah bagus itu. Oke, baik Ustadz. Ada pertanyaan lagi dari hamba Allah Ustadz. Apakah pikun disebabkan dari banyak dosa Ustadz selain dari faktor usia? Dan apakah amalan yang dapat dilakukan untuk mengurangi pikun sebagai amalan yang menghapus dosa? Ya, pikun ini adalah sesuatu yang lazim bagi orang yang mungkin sudah mulai uzur. Ya. Nanti wallahu alam kita kalau sudah tua apa pikun apa enggak gitu kan. Nah, tetapi memang ada salah satu amalan yang mungkin dulu orang tua kita Iya. lakukan itu, ya. Bahwa membaca Al-Quran. Membaca Al-Quran. Itu salah satu perkara yang bisa mengurangi pikun. Ya. Ngaji Ya. Quran. Kalau saya nggak cuma ngaji Quran, yang ngaji kitab kuning tak itu. Otak kita dipakai, Mas. Ya. Otak jangan disimpan terus. Dibungkus terus. Otak dipakai, Ya. dikerja, disuruh bekerja otak ini ya untuk thalabul ilm, mencari ilmu. Insya Allah ya kalaupun tua itu pasti datang. Pikun itu nanti juga akan datang kepada orang-orang yang tua. Yuraddu ila arzalil umur. Manusia kalau udah tua, Mas, akan dikembalikan kepada umur yang rendah. Gitu kan? Makanya jangan heran, jangan kaget kalau orang tua kayak anak-anak gitu kan, gampang marah, gampang ngambek gitu kan, gampang cemberut. Itu terjadi, dikembalikan ya. Dulu waktu anak-anak kita dicebokin gitu kan, kembali lagi. Waktu tua nanti dicebokin lagi kayak anak kan, kayak anak-anak ya. Dulu waktu anak-anak itu ya, kalau anak-anak bukan pikun ya, tapi ya seperti itulah kayak. Karena akal ini belum lengkap, belum sempurna. Gitu. Ketika tua nanti juga perilakunya kayak anak-anak, ya. Siap. Gitu. Jadi pikun itu salah satu hal yang bisa ya paling tidak kita menjagalah. Iya. Paling umur itu kan kita berupaya kepada minta sama Allah supaya panjang umur, sehat walafiat. Nanti di pembahasan berikutnya salah satu hal yang ampunan Allah ada pada umur
Ya. Ada pada umur. Ada Ustaz. pada Baik. umur, nanti akan kita bahas. Semoga kita juga panjang umur bisa bahas itu. Amin, amin. Ya. Kalau enggak, kita bisa di episode berikutnya nanti Siap. kita bahas. Siap, Karena masih Ustaz. panjang ini. Heeh. Ya. Baik, tadi untuk pemirsa yang sudah bertanya, semoga pertanyaannya bisa terjawab oleh Ustadz. Amin, amin, amin. Dan sepertinya kita sudah masuk di segmen terakhir Ustadz. Terkait tema kita di sore hari ini, amalan yang dapat menghapuskan dosa. Sudah ada beberapa poin yang sudah disampaikan Ustadz tadi dan silakan memberikan kesimpulan Ustadz kepada pemirsa kita. Bismillahirrahmanirrahim. Bahwa di antara keutamaan dan kemuliaan menjadi umat Rasulullah Muhammad SAW, Allah membuka amalan-amalan soleh itu menjadi ampunan atas dosa-dosa yang kita lakukan. Ya, pada pembahasan kali ini, tadi kita membahas wudhu, bagaimana wudhu yang baik akan menjadi ampunan Allah. Kemudian azan, ya kalau kita mampu azan, suaranya bagus, silahkan. Kalau nggak bagus, ya jangan dipaksa mas. Belajar dulu gitu kan, sampai suaranya bagus. Menjawab azan itu akan mendapatkan ampunan Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, kemudian sholat. Sholat ini, di situ kumpulan barokah, kumpulannya rahmat Allah, kumpulannya ampunan Allah Subhanahu Wa Taala. Di dalam sholat ada lagi takmin, mengucapkan amin, ya, berbarengan dengan aminnya imam. Barang mas jangan duluan, kadang-kadang jemaah duluan aminnya gitu kan. Nah ketika membarengi aminnya imam, kemudian Allah akan mengirim malaikat yang bareng, ya, dengan imamnya kita yang sholat, maka siapa yang dibarengi oleh aminnya para malaikat, ghufira lahu ma taqaddama min dzambi, diampuni dosanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Masya Allah. Setelahnya ada zikir, tapi nanti zikir akan saya bahas lebih panjang lagi. Yang zikir pada sholat. Ya, ada pembahasan riwayat yang menjelaskan tentang itu secara khusus, ya. Tentang zikir juga bagian daripada hal yang menghapus dosa-dosa kita. Ya. Jadi ada banyak sekali amalan-amalan yang tentu nanti akan kita bahas satu persatu. Ini baru masalah rangkaian satu gerbong ini. Ya, sholat saja sudah dipenuhi dengan ampunan-ampunan Allah Subhanahu Wa Taala. Terakhir, bahwa kita tidak boleh berputus asa dari rahmat Allah Subhanahu Wa Taala. Teruslah minta ampun, teruslah beristighfar, teruslah berzikir, bertasbih, menjawab azan, berwudu dan lain-lain sebagainya. Amalan-amalan soleh itu akan menjadikan dosa-dosa kita diampuni oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Innal hasanati yudhibnas sayyiat. Sesungguhnya kebaikan-kebaikan itu akan menghapus keburukan-keburukan. Kebaikan-kebaikan yang kita lakukan akan menghapus dosa-dosa yang kita lakukan. Jadi berbuat baiklah terus, di dalam perbuatan baik itu ada ampunan Allah. Saya kira demikian mas. Baik. Terima kasih Ustaz Sehu sudah bergabung pada sore hari ini. Nanti di lain kesempatan kita akan mengulas lebih banyak lagi tema-tema yang sangat menarik terkait dengan zikir dan juga keutamaan sholat mungkin Ustaz ya. Dan saudara terima kasih yang telah menyaksikan Lentera Kolbu Sucikan Hati, Inspirasi Diri. Kita berjumpa lagi di lain kesempatan. Saya akhiri wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan sampai jumpa.